Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nak, hari ini kita akan pelajari ilmu pengetahuan alam IPA kelas 8, buka bukunya halaman 212. Kita akan melanjutkan tentang hubungan tekanan dengan transport molekul melalui membran sel. Silakan Ustazah simak video saja, catat ke buku catatannya. Yang penting bagi anak Ustazah yang tidak mengerti silakan tanyakan ke Ustazah secara langsung. Sel-sel itu membutuhkan zat atau molekul untuk menjalankan semua aktivitas metabolisme. Beberapa zat yang diperlukan harus bergerak masuk ke dalam sel, berlawanan dengan sampah metabolisme yang harus bergerak ke luar sel. Nah, pertanyaannya siapa sih yang berperan penting dalam keluar masuknya zat? Ya, betul, membran sel. Kemarin kita sudah membahas ya tentang membran sel di bagian 1. Yang belum menonton, linknya saya taruh di deskripsi. Sebelum itu, kita pahami dulu istilah-istilah penting yang sering muncul. Hipertonis, larutan berkonsentrasi tinggi. Hipotonis, larutan konsentrasi rendah. Isotonis, larutan konsentrasi sama. Transportasi zat dibagi menjadi 2, yaitu pasif dan aktif. Transport pasif adalah transport pada membran sel yang tidak memerlukan energi atau ATP, misal difusi dan osmosis. Nah, difusi adalah perpindahan molekul-molekul suatu zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke rendah. Difusi dibedakan menjadi 2. 1. Difusi sederhana. Misal, gula dimasukkan ke dalam air. Molekul gula akan menyebar ke seluruh volume air di gelas meskipun tanpa diaduk. 2. Difusi terbantu. Proses difusi ini memerlukan bantuan protein pembawa. Molekul-molekul seperti asam amino dan gula tidak dapat melewati membran plasma, tetapi melewati saluran yang dibentuk oleh protein pembawa. Yang kedua adalah osmosis. Osmosis adalah perpindahan air atau zat pelarut dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis. Dengan kata lain, osmosis adalah difusi molekul air melalui membran semipermeabel atau hanya bisa dilalui oleh molekul air atau seukuran dengan air. Osmosis dapat mengakibatkan sel mengalami kerusakan yang terjadi akibat adanya endoosmosis dan eksoosmosis. Endoosmosis ada 2, yaitu lisis dan turgid. Lisis adalah robeknya membran plasma sel jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipotonis dibandingkan sel tersebut. Sedangkan turgid adalah kondisi di mana sel membengkak namun tidak sampai pecah. Karena apa? Karena tumbuhan memiliki dinding sel. Yang kedua adalah eksoosmosis. Eksoosmosis itu ada 2, krenasi dan plasmolisis. Krenasi pada hewan. Krenasi adalah mengkerutnya sel jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonis dibandingkan sel tersebut. Sedangkan plasmolisis adalah lepasnya membran plasma dan dinding sel tumbuhan jika sel tumbuhan di dalam larutan hipertonis. Nah, itulah transport pasif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang transport aktif. Transport aktif adalah transport pada membran sel yang memerlukan energi untuk keluar masuknya ion atau molekul zat melalui membran sel. Misal, glukosa tidak dapat melewati membran sel karena ukurannya terlalu besar. Oleh karena itu, glukosa ini akan diangkut secara aktif. Energi yang digunakan untuk transport aktif ini didapat dari pemecahan ATP menjadi ADP, fosfat, dan energi. Glukosa tersebut akan berkaitan dengan fosfat menjadi glukosa fosfat. Glukosa fosfat inilah yang dapat melewati membran sel. Contoh transport aktif yang sering muncul itu biasanya mekanisme pompa natrium-kalium. Proses ini terjadi bila konsentrasi ion kalium di dalam sel lebih tinggi dibandingkan sekelilingnya. Sedangkan ion natrium jauh lebih rendah. Oleh karena itu, membran plasma akan memompa 3 ion natrium keluar sel dan 2 ion kalium ke dalam sel hingga memperoleh keseimbangan. Transport aktif juga ada endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah peristiwa masuknya zat padat atau cair melalui membran. Endositosis dibedakan menjadi 2, yaitu pinositosis dan fagositosis. Pinositosis adalah peristiwa sel memakan zat cair, sedangkan fagositosis adalah peristiwa sel memakan zat padat.
Contohnya, sel darah putih memakan bakteri, amoeba memakan bakteri. Sedangkan eksositosis adalah proses pengeluaran zat padat atau cair melalui membran. Contoh, neuron atau sel saraf yang menggunakan eksositosis untuk melepaskan sinyal kimiawi yang merangsang neuron lain atau sel. Baiklah nak, itu tadi materi kita. Saya harapkan Ustazah memahami dan mengerti. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.